Limit fungsi trigonometri bagian 2. Hari ini kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri bagian kedua, merupakan lanjutan dari limit fungsi trigonometri yang sebelumnya. Mari kita mulai. Soal nomor 1, diketahui limit dari X menuju 0 sin 5X per X sama dengan A1, B2, C3, D4, dan E5. Untuk menyelesaikannya, ya, yang perlu kita ingat, di sini sin 5X, berarti itu artinya sin AX. Maka kita menggunakan rumus limit X menuju 0 dari sin AX per AX. Jadi AX per AX. Jadi di sini sin 5X, kita akan membuat nanti di bawahnya 5X, ya, supaya sesuai dengan rumus. Caranya, ya, sin 5X per X itu dikali 5 per 5. Jadi di sini ingat, kalau dikali itu harus nilainya 1, 5 per 5, ya. Jadi kalau 5 bagi 5 itu kan hasilnya 1. Sehingga nanti soalnya tidak berubah atau hasilnya tidak berubah. Jadi sin 5X per X supaya di bawah menjadi 5X, maka ini dikali 5 per 5. Jadi yang kita kalikan sin 5X kali 5. 5-nya, karena ini ada sinnya ya, 5-nya di depan, bukan di dalam ya. Jadi sin 5X kali 5 hasilnya 5 sin 5X, bukan sin 25X ya. Jangan dikalikan ke dalam, tapi dikalikan ke depan. Berarti 5 sin 5X. Sedangkan X kali 5 itu hasilnya 5X. Jadi kalau kita lihat dengan rumusnya, sin AX per AX. Di sini kan sin 5X per 5X. Ini sudah sesuai dengan rumusnya. Maka 5 yang di ini kita pindahkan ke depan. Ya, ini artinya konstantanya. Kemudian, sesuai dengan rumus, berarti limit X menuju 0 dari sin 5X per 5X. Karena ini sudah sama, itu hasilnya 1. Kita coret ya, hasilnya 1. Maka menjadi limit ini menjadi 5 kali 1. Ya, karena limit X menuju 0 dari sin 5X per 5X itu hasilnya 1. Sesuai dengan rumus, limit X menuju 0, sin AX per AX sama dengan 1. Maka 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi jawabnya itu B. Soal nomor 2. Nilai dari limit X menuju 0 dari 2X kuadrat per sin kuadrat 3X sama dengan 2 per 3, 2 per 9, 4 per 9, 2, dan 3. Maka untuk mengerjakan soal tersebut, kata kuncinya adalah di sini sin kuadrat 3X. Maka itu artinya sin AX. Karena posisi sinusnya di bawah, maka kita menggunakan rumus AX per sin AX. Di sini sin 3X, maka di atas kita ubah menjadi 3X. Caranya, ya, yang pertama kita uraikan dulu ya. Limit X menuju 0 dari 2X kuadrat per sin kuadrat 3X itu sama dengan limit X menuju 0 dari, nah ini kita uraikan 2X kuadrat itu artinya 2 kali X kali X, 2X kuadrat. Sedangkan sin kuadrat 3X itu artinya sin 3X kali sin 3X. Ya, kalau dikalikan menjadi sin kuadrat 3X. Ya, ini kita uraikan. Selanjutnya, karena ini sin 3X, otomatis ini nanti kita ubah menjadi 3X. Ini sin 3X, otomatis atasnya juga 3X. Maka kita kalikan dengan 3 per 3 dengan 3 per 3. Ya, tujuannya nanti supaya di atasnya menjadi 3X, ini juga menjadi 3X.
Ingat cara mengalikannya, X kali 3 itu hasilnya 3X. Sedangkan sin 3X kali 3 itu hasilnya 3 sin 3X. 3-nya ke depan ya, kalau dikalikan dengan sinus. Ya. Demikian ini, X kali 3 hasilnya 3X. Sin 3X kali 3 hasilnya 3 sin 3X. Kemudian, ya, karena kita menggunakan acuan yang ini AX per sin AX, maka ya 3 yang ini kita pindahkan ke depan semua ya. 3 yang ini pindah ke depan, 2-nya pindah ke depan supaya menjadi 3X per sin 3X ya. 3X per sin 3X. 3X per sin 3X. Jadi 3 yang ini yang warna orange kita pindahkan ke depan. Selanjutnya, karena ini sudah sesuai dengan rumus, kita coret ya. Kita coret aja supaya jangan bingung. AX per sin AX. 3X per sin 3X. 3X per sin 3X. Maka hasilnya 2 per 3 kali 3 hasilnya 9. Maka 2 per 9 kali 3X per sin 3X itu nilainya 1 ya. 3X per sin 3X juga itu hasilnya, limitnya juga 1. Maka hasilnya itu 2 per 9 ya, hasilnya 2 per 9. Jadi jawabnya B. Soal nomor 3, nilai dari limit X menuju 0 dari sin 8X per 4X sama dengan 1 per 8, 1 per 4, 1 per 2, 2, 3. Jadi kita bahas. Jadi kata kuncinya di sini ya, sin 8X itu artinya sin AX. Berarti per AX sama dengan 1. Ini 8X. Berarti di bawah ini kita ubah menjadi 8X. Caranya ya, sin 8X per 4X ini supaya 8 berarti tinggal dikali 2 per 2 ya. Selalu ini dikali pembilang sama penipunya harus sama ya. Karena hasilnya harus tetap 1 ya. Jadi kita kalikan ya. 2-nya dikali ke depan sin ya. 2-nya dikali ke depan sin jadi 2 sin 8X. Sedangkan 4X dikali 2 hasilnya itu adalah 8X. Oke. Sesuai dengan rumus, maka 2-nya ini ya, 2-nya kita pindahkan ke depan supaya menjadi sin 8X per 8X. Ya, ini sudah sesuai dengan rumus ya. Sin AX per AX. Jadi sin 8X per 8X. Kemudian kita coret supaya jangan bingung. Itu artinya hasilnya ya, limit X menuju 0 dari sin 8X per 8X itu hasilnya 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Ya. Jadi jawabannya itu adalah D. Kita lanjut soal nomor 4. Nilai dari limit X menuju 0 dari sin 3X per tangen 4X sama dengan titik-titik. 1/4, 1 per 2, 3 per 4, 3, 4. Jadi cara mengerjakannya ya, kata kuncinya di sini adalah sin 3X itu artinya sin AX per AX, tan 4X itu artinya tan AX per AX. Ini adalah ini kata kuncinya, ini adalah rumus yang akan digunakan. Maka ya, sin 3X per tan 4X. Supaya ini menjadi per 3X, maka kita kalikan dengan 1 per 3X. Ya. Ingat, pengalinya harus pembilang dan penyebutnya harus sama. Jadi 1/3X per 1/3X. Nanti ini menjadi per 3X. Ya kan? Nah, ini nanti sin 3X per 3X, ini jadi tangen 4X per 3X. Cuman ini tangen 4X-nya harus per 4X juga. Ya. Maka kita kalikan lagi dengan 1/4X per 1/4X. Ini agar sinnya nanti per 3X, sedangkan ini agar tangennya menjadi per 4X. Oke. Caranya ya,
Jadi ini kita kalikan aja ya. Sin 3x kali sepertiga x hasilnya sin 3x per 3x. Seperempatnya ditahan, gak usah dikalikan ya. Jadi dikali seperempat. Kemudian tangen 4x ini kita kalikan ke sini ya. Tangen 4x kalikan 1/4x hasilnya tangen 4x per 4x. Sedangkan dikali 1/3-nya kita buat di bawah ya, nggak usah dikalikan. Jadi di atas ini jadinya sin 3x per 3x. Di bawah ini tangen 4x per 4x. Selanjutnya, ya, kalau kita bagikan ya, 1/4x dibagi 1/3x, karena ini adalah pembagian pecahan, ya, kita menggunakan pembagian pecahan, maka diperoleh hasilnya 3/4 ya. Jadi nanti pecahan yang di bawah ini, nah, jadi penyebutnya itu akan naik ke atas ya, menjadi 3/4. Maka 3/4-nya kita pindahkan ke depan ya, agar sesuai sin 3x per 3x dan tan 4x per 4x. Ini ya, sin ax per ax, tan ax per ax. Ya, jadi ini sudah sesuai ya. Jadi tadi 3/4 itu datangnya dari 1/4x dibagi 1/3x ya. Jadi 3/4. Kemudian kita coret ya, sin 3x per 3x ini limitnya 1, tan 4x dengan tan 4x per 4x juga limitnya 1. Maka hasilnya 3/4 kali 1/1. Hasilnya itu adalah 3/4. Jadi jawabnya C. Jadi untuk membahas limit fungsi trigonometrik, ini adalah rumusnya yang perlu kita ingat, bahwa sin x per x ini ya, limit x menuju 0 dari sin x per x itu hasilnya 1 ya, atau kebalikannya juga, limit x menuju 0 dari x per sin x hasilnya 1. Sama dengan limit x menuju 0 juga, sin ax per ax juga hasilnya sama dengan 1. Syaratnya A-nya tidak sama dengan 0. Limit x menuju 0, ax per sin ax sama dengan 1. Syaratnya juga A tidak sama dengan 0. Ini juga berlaku dengan tangen. Limit x menuju 0 dari tangen x per x sama dengan 1. Limit x menuju 0 dari x per tangen x sama dengan 1 ya, tinggal digantikan posisinya. Kemudian limit x menuju 0 dari tangen ax per ax sama dengan 1, syaratnya A tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir itu limit x menuju 0 dari ax per tan ax sama dengan 1. A tidak sama dengan 0. Jadi demikian dulu pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua.